Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa yakum. Kita lanjutkan pembahasan terakhir tadi, masih berkaitan dengan sifat mandi dari janabah. Tadi telah dibawakan beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, di antara pelajaran hadis ini, lahiriah atau zahir dari hadisnya Aisyah yang dikaitkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau riwayat Aisyah ketika mengabarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mandinya, yaitu ucapan beliau, "Tsumma yatawadda", kemudian Nabi berwudu. Dan di dalam riwayat Bukhari, "Tsumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah", kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Karena kalau tidak ditafsirkan seperti ini, bisa memiliki beberapa kemungkinan. Karena wudu maknanya terkadang adalah mencuci. Wudu terkadang maknanya adalah membersihkan diri dari buang hajat, cebok. Maka ini ditegaskan, memang wudu secara syar'i. Maka dikatakan yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Sehingga di sini ya terhindar dari kesamaran. Jadi memang benar-benar wudu sebagaimana wudu yang telah kita kenal. Kemudian di dalam riwayat Bukhari Muslim, kalau dari riwayat Bukhari Muslim, kalau di dalam riwayat Bukhari, sebagaimana beliau berwudu untuk sholat. Riwayat Bukhari Muslim, "Tsumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah", mirip. Kemudian beliau berwudu dalam keadaan berwudu yang biasa beliau pakai untuk melaksanakan sholat. Mirip. Ya. Kalau tadi yang pertama kama, sebagaimana. Kalau yang kedua, keadaannya adalah keadaan wudu yang biasa Rasulullah SAW lakukan untuk melakukan atau untuk melaksanakan ibadah sholat. Seperti inilah ya redaksinya yang datang dari riwayat Maimunah, ya, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka ketika dikatakan dia berwudu sebagaimana wudu yang biasa digunakan untuk sholat, zahirnya otomatis di dalam wudu ada apa? Ada mencuci kedua kaki. Tidak mungkin ya dikatakan wudu sebagaimana wudu untuk sholat, kecuali pasti di dalamnya mencuci kedua kaki. Ya. Berarti zahirnya apa? Sudah mencuci kaki terlebih dahulu, bukan mengakhirkan nanti setelah mandi baru mencuci kakinya. Bahkan dalam riwayat yang lain bergeser ke tempat lain, ya. Berarti wudunya hanya sampai mengusap kepala dan telinga. Kemudian kakinya nanti paket diakhirkan bersamaan dengan berakhirnya mandi, kan seperti itu. Tetapi kan dikatakan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Berarti lengkap, kan gitu zahirnya. Ini kita lagi berbicara tentang zahirnya. Nanti ada yang zahir, nanti ada yang muawwal, yang ditakwil. Karena ada qarinah. Ya, ada indikasi dalil lain yang menunjukkan hal tersebut. Ini kan zahirnya dulu. Di dalam riwayat Bukhari dari Maimunah, jadi ini berkisar antara Bukhari dan Muslim. Kan banyak hadisnya tadi berulang-ulang. Di dalam sebuah riwayat ya dari Imam Al-Bukhari, riwayat dari Maimunah,
ada keterangan yang memalingkan dohir tadi. Riwayat Bukhari Muslim, berwudu sebagaimana wudu yang digunakan untuk sholat. Dohirnya kakinya ikut dicuci. Tapi riwayat Bukhari dari Maimunah pula ada yang memalingkan bahwasanya beliau tidak mencuci kakinya kecuali bagian kakinya tidak dicuci. Tuh, berarti keluar dari apa? Hah? Keluar dari keumuman wudu yang lengkap kan seperti itu. Ini pentingnya mengumpulkan berbagai riwayat. Padahal sama-sama di Bukhari, bahkan yang satunya di Bukhari Muslim. Nih riwayatnya. Tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-shalah. Enggak selesai. Ghairu rijlaihi. Nah. Tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-shalah ghairu rijlaihi. Maka Rasulullah SAW berwudu sebagaimana wudu untuk sholat kecuali kedua kakinya. Berarti wudu di sini maknanya memang mencuci. Cuma memang yang dicuci anggota wudu sebagaimana yang digunakan untuk sholat. Berarti diterjemahkan bagaimana? Maka Nabi SAW mencuci anggota wudunya yang biasa digunakan untuk atau sebagaimana anggota wudu ketika beliau akan sholat kecuali kedua kakinya. Beliau tidak cuci, diakhirkan nanti berarti. Kalau dohirnya kita tidak melihat riwayat ini, berarti memang wudu sempurna. Ternyata riwayat ini memalingkan makna wudu dari wudu syar'i yang kita kenal kepada makna mencuci. Ya. Maka dikatakan annahu lam yaksil rijlaihi ma'a wudu'ihi. Berarti beliau tidak mencuci kedua kakinya bersamaan dengan wudu yang pertama tadi, yang sebelum mandi. Tetapi diakhirkan nanti pada akhir ya pencucian seluruh badan ya, setelah badan rata dengan air mandi tersebut tinggal bagian kaki, maka beliau baru mencucinya. Ya. Di dalam riwayat lain, thumma tanahha fa ghusala rijlaihi. Nabi bergeser, mencari tempat lain, kemudian mencuci kedua kakinya. Ini banyak riwayat. Ini dari Maimunah. Adapun dari Aisyah, mirip kayak tadi. Thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, tidak diterangkan, diakhirkan. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat, tidak diterangkan. Kakinya tidak dicuci, tidak diterangkan di sini. Kemudian riwayat Aisyah di ujungnya dikatakan thumma afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian Nabi meratakan air ke seluruh tubuhnya. Thumma ghusala rijlaihi. Kemudian mencuci kedua kakinya. Tapi ini dipaketkan dengan mandi. Ini riwayat Aisyah. Jadi banyak bervariasi riwayatnya. Adapun kenapa ini diperselisihkan? Maka dijawab pada pembahasan yang awal tadi. Karena di dalam riwayatnya tentang adanya penyebutan mencuci kedua kaki setelah wudu. Kemudian setelah mandi. Kan ada dua riwayat. Setelah wudu dicuci kakinya. Setelah mandi pun dicuci kakinya. Ini bersumber dari seorang rawi, yaitu Abu Muawiyah. Ya. Abu Muawiyah. Riwayatnya dari Abu Muawiyah. Yang tadi diperselisihkan. Ya, karena menyendiri di dalam meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Ya. Maka dikatakan riwayat apa? Ar-riwayah al-ma'lulah. Riwayat yang ada ilatnya. Ilat itu adalah penyakit di dalam ilmu hadis atau riwayat yang mempengaruhi kesahihan hadis meskipun zahirnya sahih. Karena kan syarat hadis sahih itu apa? Syaratnya apa hadis sahih? Kan ada lima syarat. 3 syarat penetapan, 2 syarat penafian. Ya. Pertama pertama sanadnya bersambung. Berarti harus sanad. Sanadnya bersambung. Jalur riwayatnya itu ada, ya. Jalan yang menghubungkan ke redaksi hadis itu ada, orang-orangnya. Sanadnya harus bersambung. Yang kedua diriwayatkan oleh orang yang adil, yang dobit, ya, kuat hafalannya. Ya, rawi yang adil berarti agamanya bagus.
kuat hafalannya, kemudian thiqah, terpercaya, kan seperti itu. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak ada syadz. Syadz berarti apa? Suatu riwayat dari seorang yang thiqah, terpercaya, menyelisihi riwayat yang lebih thiqah. Kemudian tidak ada ilat. Ilat ada dua jenis. Ilat yang qadihah, ilat yang mempengaruhi kesahihan sehingga derajatnya menjadi dhaif, atau ilat yang tidak qadihah. Nah, ilat ada dua jenis. Ini hanya bisa diketahui oleh para pakarnya seperti itu. Ya. Jadi sanadnya harus bersambung, diriwayatkan oleh orang yang thiqah. Kemudian orang tersebut adalah dhabit dan adil, kuat hafalannya, bagus agamanya. Tidak ada syadz, tidak ada ilah yang qadihah. Ilat yang qadihah, ilat yang sangat buruk, aib yang menyebabkan hadis tersebut lemah. Di sini ilatnya tidak qadihah karena ya Abu Muawiyah itu adalah di antara rawi yang terpercaya. Meskipun menyendiri riwayatnya, maka riwayatnya itu bisa diterima. Ya. Kan ada beberapa kaidah. Kaidah misalkan kalau kaidah yang syadz menyelisihi riwayat yang lebih thiqah dari orang yang thiqah. Sama-sama thiqah, jangan menyelisihi. Atau yang kedua, memang redaksinya berbeda, ada tambahan, tapi tidak menyelisihi. Maka disebut sebagai ziyadatus thiqah makbulah, tambahan dari rawi yang thiqah, diterima riwayatnya. Apakah mencuci kedua kaki itu meniadakan makna berwudu? Kan tidak meniadakan, bahkan sebagai ilmu tambahan. Apakah mencuci kedua kaki meniadakan dari makna mandi? Kan tidak. Berarti tambahannya diterima nggak di sini? Diterima, karena tidak bertentangan. Kecuali yang namanya mencuci kaki itu namanya bukan mandi, baru. Yang namanya mencuci kedua kaki itu namanya bukan berwudu, baru menyelisihi. Ternyata tidak menyelisihi. Berarti apa? Tambahan dari seorang rawi yang thiqah diterima riwayatnya. Itu berarti berlaku ya riwayat tersebut, meskipun diriwayatkan secara menyendiri. Tetapi tadi ada jalur lain ya, yang diriwayatkan dari siapa? Atau bin Sa'ib. Meskipun ketika masa tua dikatakan hafalannya tercampur, tapi kan dia meriwayatkan, seorang rawi tadi meriwayatkan ketika beliau masih muda, masih bagus hafalannya. Ya, siapa tadi meriwayatkan? Hammad bin Salamah. Ini jalur lain. Ya, Hammad bin Salamah dari Atha bin Sa'ib. Nah, berarti berlaku ya riwayat tersebut dan bisa diamalkan. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Fauzan, lam yarid fi hadha siyaq dzikrul madmadah wal istinsyaq. Di dalam dua riwayat ini, redaksi ini tidak disebutkan adanya madmadah, berkumur. Madmadah itu apa sih? Secara bahasa, memasukkan air ke mulut, baik digerakkan maupun tidak. Kan terkadang memasukkan air sambil digerakkan. Digerakkan atau tidak, kalau udah memasukkan air ke mulut disebut madmadah. Ya gitu. Kita nyebutnya berkumur kan gitu. Kalau berkumur biasanya digerakkan, tapi sebenarnya madmadah itu nggak harus digerakkan. Iya. Memasukkan. Makanya kalau ular masuk ke dalam lubang, kemudian ular tersebut bergerak-gerak disebut apa? Ya. Tamat mado asuban kan. Ular tamat bergerak-gerak ya. Fi juhrihi atau fi juhriha itu. Ular bergerak-gerak di lubangnya itu. Atau masuk di lubangnya. Karena kan madmadah bisa memasukkan air sambil digerakkan atau dimasukkan saja. Berarti kalau dikatakan ular madmadah di lubangnya, berarti ular masuk ke lubang atau ular masuk sambil bergerak-gerak di lubangnya kan gitu. Ini adalah berkaitan dengan apa? Riwayat yang tidak menyebutkan adanya madmadah, berkumur.
Kemudian istinsyak juga tidak disebutkan di dalam riwayat ini. Tetapi di dalam riwayat yang tidak dibawakan oleh Al-Hafidh masih bersumber dari Maimunah, menurut Imam atau dibawakan di dalam Sahih Al-Bukhari ada tambahan. Ya, tapi tidak dibawakan oleh Al-Hafidh. Lafaznya adalah, redaksinya adalah thumma tamatmada wastansyaqa. Kemudian Nabi berkumur dan beristinsyak. Thumma ghasala wajhahu. Kemudian Nabi membasuh wajahnya. Wa afadha ala ra'sihi. Kemudian Nabi SAW ya menuangkan atau menghantarkan tangannya ke atas kepalanya. Itu. Jadi kepalanya tangannya diarahkan ke kepala. Kan berwudu, kepalanya itu cukup diusap, ya, cukup diusap, tidak dicuci. Nanti ada khilaf. Padahal kan udah kita bahas di pembahasan tentang wudu. Apakah mengusap kepala itu rukhsah atau hukum asalnya kan gitu? Kan gitu dibahas. Ada yang mengatakan rukhsah. Memang seluruhnya asalnya adalah dicuci. Kan untuk meringankan maka diberi rukhsah kalau kepala cukup diusap. Atau sebaliknya, justru asalnya adalah diusap, ta'budi. Karena ini lebih sesuai dengan hikmah. Kalau kepala dicuci itu bisa menimbulkan mudarat, ya sakit dan sebagainya. Berarti bagaimana kalau seorang misalkan dia menyiramkan air ke kepalanya yang harusnya diusapkan seperti itu? Sebagian mengatakan itu tidak sah. Ya. Itu tidak sah. Berarti apa? Ketika dia sudah menyiramkan kepalanya, dia harus menempatkan tangannya, kemudian menjalankan tangan tersebut biar ya terpenuhi sifat apa? Sifat meratakan seperti itu. Meskipun udah basah semua, tangannya harus diginiin. Atau yang kedua, justru itu sebagai rukhsah. Ya, mengusap itu sebagai rukhsah. Jadi kalau udah dicuci ya udah sah wudunya seperti itu. Ini kan khilaf yang ada pada pembahasan wudu, ya. Jadi walaupun udah basah, sebagian harus giniin, tetap dijalankan tangannya meskipun sudah basah semua. Nah di sini Nabi SAW berkumur, kemudian istinsyak, kemudian mencuci wajahnya, kemudian ya meletakkan tangannya di atas kepalanya, itu untuk mengusapnya. Maka ya riwayat ini yang zahir maka masuk dalam keumuman perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah." Maka beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, ya. Dua perkara ini, yaitu berkumur dan istinsyak. Walaupun tidak disebutkan di dalam riwayat Aisyah. Kalau dikatakan berwudu, berarti masuk di dalamnya otomatis perbuatan apa? Berkumur dan beristinsyak. Maka Imam Ibnu Battal Al-Maliki itu pensyarah awal-awal Sahih Al-Bukhari. Imam Ibnu Battal Al-Maliki pensyarah awal-awal Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari itu bertahap disyarahnya dari masa ke masa setelah ditulisnya kitab Sahih Al-Bukhari. Di antara syarah terdepan yang banyak diambil faedahnya adalah syarah Imam Ibnu Battal Al-Maliki. Tentu beliau berakidah apa? Asy'ari tentunya. Ibnu Battal sering dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya, ya, pensyarah setelahnya. Tapi fokus syarah beliau di dalam syarah Bukhari tersebut, Imam Ibnu Battal adalah meluaskan pembahasan mazhab Malik. Jadi dari sisi fikihnya banyak di situ. Imam Ibnu Battal, ya, di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Syarah Sahih Al-Bukhari, Imam Ibnu Battal Al-Maliki, beliau menukil adanya ijma bahwasanya berwudu pada
mandi janabah, yaitu mendahului mandi janabah dengan wudu, itu tidaklah wajib. Ini kata Imam Ibnu Battal apa? Ada ijma, tidak wajib. Kemudian madmadah, kumur, kemudian istinsyak, ya, memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, itu termasuk bagian dari berwudu, ya. Bagian dari wudu. Berarti apa? Faida saqatal wudu'u saqatat tawabi'uhu. Ketika wudunya saja tidak wajib, berarti dua hal ini, kumur-kumur dan istinsyak juga tidak wajib. Karena kumur-kumur dan istinsyak kan sepaket dengan wudu. Ini kata Imam Ibnu Battal Al-Maliki menukil adanya ijma. Apakah benar adanya ijma? Nah itu. Ini kan lagi menukil. Nah ini pentingnya apa? Mengumpulkan kitab terdahulu, kemudian kitab setelahnya. Jadi saling bisa mengklarifikasi. Apakah betul ijma? Kan gitu. Makanya dari satu sisi memang kitab-kitab mutakhirin itu sangat bermanfaat. Contoh dari sisi kesahihan riwayat, otomatis mutakhirin karena telah mengumpulkan, jadi lebih bisa menertibkan, ya, lebih tertib, kemudian kesahihannya lebih bisa diketahui, ya, di era mutakhirin. Adapun ulama terdahulu masih tercecer, ya, masih belum ditertibkan. Maka ini kadang ada nukilan ijma, kalau sini ada bantahannya dan seterusnya. Nah, termasuk diantaranya tadi Imam Ibnu Battal karena masih, ya, hidup di abad kurang lebih abad 4 Hijriah, beliau menukil adanya ijma tidak wajib berwudu bagi orang yang ingin mandi junub. Karena intinya kan mandinya. Ketika wudunya saja tidak wajib, berarti berkumur-kumur dan beristinsyak pun tidak wajib. Cuma nanti dibahas, ya. Al-Hafidh penulis Bulughul Maram ini mengkritik klaim ijma beliau. Kenapa beliau bisa mengkritik? Ya karena beliau menulis Syarah Sahih Bukhari pula, Fathul Bari, kan menukil dari beliau dulu juga. Jadi Fathul Bari kan mengumpulkan dari ratusan kitab. Di antaranya syarah terdahulu. Beliau melihat syarahnya Ibnu Battal, ada nukilan ijma. Imam Ibnu Hajar menulis Fathul Bari, dikritik oleh Imam Ibnu Hajar, ya, yang betul tidak ada ijma, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena dinukil dari sekelompok ahli ilmu yang berpendapat bahwasanya wudu tersebut wajib. Mendahului dengan wudu adalah wajib. Di antaranya adalah Imam Abu Thawr. Siapa Abu Thawr? Sering disebut. Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tadinya ahli ra'yi. Pernah debat dengan Imam Asy-Syafi'i. Ahli ra'yi. Ya, Abu Thawr dengan temannya Al-Husain atau Husain Al-Qarabisi. Debat. Syafi'i mengatakan di dalam permasalahan ini adalah dalilnya qala Allah, qala Rasul. Abu Thawr dengan Husain dengan ra'yunya debat. Jadi Imam Asy-Syafi'i luar biasa nih dalil dari atharnya. Jawabannya Syafi'i cuma qala Allah, qala Rasul di syarah. Qala Allah, qala Rasul di syarah. Qala Allah, qala Rasul sampai gelap malam. Yang satu pakainya ra'yu, dua orang ini, Abu Thawr sama Al-Husain. Kemudian kata Abu Thawr, setelah berdebat sampai sepanjang malam, sampai malam, berlalu malam, maka kami meninggalkan bid'ah kami, ya, rujuk dari pemikiran yang mengedepankan ra'yu, yaitu Mu'tazilah, mengikuti, ya, metode yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu Ahlul Hadis. Maka beliau dijuluki sebagai Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Jadi jangan sampai ada ucapan yang buruk terhadap Imam Syafi'i. Ada beberapa ungkapan itu di medsos. Biang kerok, gitu kan. Biang kerok bid'ah kunut subuh adalah Syafi'i. Ini kan nggak beradab. Padahal kunut itu udah dibahas di zaman sahabat, di zaman tabi'in, bukan di zaman Syafi'i saja. Kemudian coba bandingkan. Musnad Syafi'i nggak ada gaungnya. Beda dengan Muwatta, beda dengan Musnad. Ini malah membandingkan seperti itu.
Padahal beliau apa? Nasirus sunnah, penolong sunnah. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad di Irak itu kan berkembang ahli ra'yi, mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah dan yang sepaham dengan beliau, murid-muridnya atau ulama yang lainnya, ya. Seperti Ibnu Abi Laila kan gitu. Kami, kata Imam Ahmad bin Hambal, dari kalangan ahli hadis itu lemah ketika itu di Baghdad. Sampai datang Imam Asy-Syafi'i. Baru ahli hadis menjadi kuat. Karena beliau menggabungkan antara ra'yu dengan hadis. Ya, maka keluarlah mazhab ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab yang masyhur. Ketika itu kan baru dua mazhab. Di Kufah mazhab ahli ra'yi Abu Hanifah. Di Madinah mazhab ahli hadis. Nah, ini Syafi'i datang ke Baghdad menggabungkan ahli hadis dengan ahli ra'yu. Jadilah mazhab Syafi'i. Kemudian beliau diberi julukan Nasirus Sunnah, penolong sunnah, Nasirul Hadis, penolong hadis. Di antara muridnya adalah Abu Thawr, ahli hadis dan faqih. Abu Thawr berpendapat wudu sebelum mandi junub adalah wajib. Kemudian yang sepaham dengan beliau adalah siapa? Imam Daud Al-Zahiri, pendiri mazhab Zahiri. Jadi Zahiriyah, kemudian sebagian ulama di antaranya Abu Thawr berpendapat wudu sebelum mandi junub hukumnya wajib. Ya. Ini wudunya. Kenapa tadi saya sebut madmadah berkumur? Berarti ada sesuatu. Ini kan wudu. Berarti namanya wudu berarti sepaket. Ya. Masuk di dalamnya kumur-kumur maupun istinsyaknya. Nah, ini beda lagi pendapat mazhab Abu Hanifah. Ya. Adapun Hanafiyah, pengikut mazhab Hanafi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam kitab beliau Fathul Bari, berpendapat orang yang mandi junub memang tidak wajib wudu, cuma wajib berkumur dan istinsyak. Paham di sini? Maka saya sebutkan tadi, kenapa dibedakan istinsyak dengan berkumur. Daud dan Abu Thawr wajib wudu, masuk di dalamnya istinsyak dan seluruhnya, pokoknya perbuatan wudu. Ini Abu Hanifah dan pengikutnya memang tidak berpendapat wajib wudu, cuma wajib berkumur dan istinsyak. Jadi memang harus dikenakan seluruhnya, luar dalam. Ya, berarti berkumur kan untuk bagian dalam. Istinsyak juga bagian dalam hidung. Nah, jadi itu yang wajib, bukan wudunya. Ya. Jadi berdasarkan perbuatan Nabi SAW, ini masuk sebagai tafsir firman Allah Ta'ala yang masih global. Jadi wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, maka mandilah. Masuk dalam kumur mandi adalah berkumur dan beristinsyak. Luar dalamnya harus kena. Inilah pendapat siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Jadi bukan wajib wudunya, tapi wajib berkumur dan istinsyaknya. Bagian dalamnya harus kena juga. Di samping bagian luar kena, dalam harus kena juga, yaitu mulut dan hidung. Dan ternyata pendapat ini juga dipilih oleh sebagian ulama kontemporer. Ya, yang memilih pendapat ini diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ya. Syekh bin Baz memilih pendapat ini. Tidak wajib wudu, hanya wajib berkumur dan istinsyak. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya cukup bagi orang yang mandi junub, cukup yang meratakan seluruh air ke jasadnya, cukup sekali saja. Tidak perlu diulang 2 kali atau 3 kali. Asal benar-benar telah merata. Disiram dari atas, sekali siram, sambil tangannya menggosok badannya, selama mengalir kan dihitung sebagai suci mensucikan. Tapi yakin,
kena semua, maka cukup. Sekali saja cukup, ya. Kalau memang sudah merata semua, ya. Karena di dalam riwayat ini tidak disebutkan pengulangan. Maka Nabi meratakan badannya sebanyak berapa kali, tidak disebutkan. Nabi hanya meratakan badannya. Yang disebutkan berapa kali tadi ketika menyiram kepalanya, ya. Ketika menyiram kepalanya. Karena tadi dikatakan thumma fadha ala sairi jasadihi. Kemudian Nabi meratakan air ke seluruh jasadnya, badannya, tidak diikat dengan bilangan tertentu. Maka dibawa kepada makna meratakan seluruh badan, ya minimalnya berarti berapa? Minimal berarti apa? Sekali, yang penting rata. Karena hukum asal itu tidak ada penambahan, kan gitu. Hukum asal dikatakan telah meratakan, hukum asalnya sekali. Hukum asalnya seperti itu. Sehingga Imam Al-Bukhari membawakan bab. Kita tahu bab di dalam kitab Sahih Bukhari adalah mewakili siapa? Mewakili fikih dari Imam Al-Bukhari. Maka Imam Bukhari membawakan bab berdasarkan hadis Maimunah di dalam Sahih Bukhari, babul husli marrotan wahidah. Bab mandi sekali saja, maksudnya meratakan badan sekali saja. Di dalamnya terdapat riwayat thumma afadha ala jasadihi. Kemudian Nabi SAW meratakan seluruh badannya dengan air sekali, tidak diulang. Jadi begitu sudah rata, sudah, itu cukup. Ya. Ini adalah pendapat Imam Al-Bukhari dan banyak ulama. Adapun yang masyhur di dalam mazhab Hambali, maka dicuci atau disiram, diratakan sebanyak 3 kali. Dikiaskan dengan mencuci anggota wudu. Karena wudu kan sempurnanya berapa? Ya, sempurnanya berapa? 3 kali. Ya, tapi maksudnya di sini adalah sunnah anjuran. Ya, hendaknya bagi orang yang ingin mandi secara sempurna meratakan badannya, ya, sebanyak 3 kali diulang seperti itu. Adapun jumhur ulama sekali aja sudah cukup. Tidak dianjurkan sebagaimana di dalam berwudu seperti itu. Tapi boleh sekali. Asal yakin telah mengenai seluruh jasad. Nah, mungkin kalau pembahasan seperti ini kita terapkan pada zaman ini kelihatan aneh. Ya. Tapi kan kita membahas fikih itu kan secara global dari zaman dulu sampai zaman sekarang, atau dalam keadaan kekeringan gak ada air itu baru kepake. Ya kalau sekarang kita membawa riwayat ini kelihatannya aneh gitu kan. Masa sih orang pakai shower udah berapa kali gitu. Ya kan seperti itu kan. Karena kita mengaitkannya dengan keadaan sekarang. Tapi kalau misalkan ya di suatu tempat benar-benar tidak ada air, hanya cukup untuk sekali siram, di sinilah kan jadi kepake riwayatnya. Ya, pendapat ini jadi terpakai. Jadi fikih nggak harus terjadi sekarang, Antum mempelajari tayamum, ternyata mungkin selama berapa tahun ini nggak pernah tayamum, tapi kan sudah mengetahui. Atau misalkan bolehnya berwudu dengan air yang sedikit, sekali 2 kali bisa mungkin di perjalanan wudu dengan aqua, kan kepake. Walaupun umumnya ini memang keran airnya penuh ya, air melimpah, mandi pakai shower, masa sih cuma sekali siram, ngirit amat. Ini bukan masalah ngirit amat atau yang lainnya, tetapi masalah sah atau tidak, kan di situ yang jadi masalah. Pada keadaan seperti itu, ketika memang benar-benar air itu sangat langka. Ya, jika sangat langka dan masih memungkinkan, kan memang belum boleh bergeser ke tayamum, masih harus mandi. Kalau masih memungkinkan untuk digunakan sebagai alat mandi. Nah, ini pembahasannya di situ ya. Jadi jangan terlalu mengaitkan dengan keadaan zaman sekarang, ntar nggak cocok nanti. Ya, orang berwudu aja nih di sini, kalau dikumpulkan bisa 1 ember itu. Wudunya kayak mandi, buka kerannya kencang-kencang, coba ditaruh ember di bawahnya, ditadain. Itu bisa buat mandi junub lebih dari cukup, lebih dari 1 sok. Nabi biasa 1 sok sampai 5 mud. Kemudian Syekh Abdul Fauzan
mengatakan yang lebih tepat adalah yang pertama tadi, yaitu tidak disyariatkan untuk meratakan badan sebanyak 3 kali. Cukup dicuci, diratakan sekali saja, itu cukup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, siapa yang menukil sifat mandinya Nabi SAW seperti Aisyah dan Maimunah, ya, maka tidak satu pun dinukil dari beliau bahwasanya beliau mencuci seluruh badannya sebanyak 3 kali. Hanya menukil Nabi kemudian meratakan air itu ke seluruh badannya sekali saja. Yang dibahas kali tadi ketika lagi menyela-nyela rambut. Setelah menyela-nyela rambut memang betul. Tapi untuk badannya hanya sekali. Rambutnya telah dicuci, setelah itu disiram sampai rata sekali. Tidak ada satu penukilnya, tidak ada satupun perbuatan Nabi SAW yang dinukil bahwasanya beliau lebih dari 1 kali meratakan air untuk seluruh badan ketika beliau mandi junub. Tidak ada nukilannya, ya. Jadi tadi saja, ya, ketika menyela-nyela rambut kemudian menyiramkannya, itu memang ada 3 kali. Ini beliau bawakan atau disebutkan di dalam kitab Al-Fatawa. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi nggak ada nukilan memang. Cuma tadi Hambali mustahab dikiaskan dengan apa? Dengan wudu. Tetapi memang perintah wudu dengan perintah mandi berbeda. Makanya tidak wajib memang. Cuma dikiaskan saja. Ya. Dianjurkan seperti itu. Makanya Syekh Abdul Fauzan mengatakan waladina istahabbu ats-tsalaats innama dzakaruhu qiyasan 'alal wudu. Tuh dikiaskan pada wudu. Ya. Adapun sunnah maka membedakan antara wudu dan mandi. Kata Imam Az-Zarkashi wa huwa zahirul ahadits. Imam Az-Zarkashi, ada 2 orang Imam Az-Zarkashi. Yang satunya bermadzhab Syafi'i, yang satunya bermadzhab Hambali. Ini Imam Az-Zarkashi Al-Hambali yang mensyarah kitab Mukhtasar Al-Khiraqi, sebuah kitab fikih pertama yang ditulis di dalam madzhab Hambali. Kan syarahnya banyak, ratusan. Yang terkenal 2, Al-Mughni sama syarahnya Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi mengatakan wa huwa zahirul ahadits. Yang nampak dari hadis-hadis memang dibedakan antara wudu dengan mandi. Jadi wudu disyariatkan sempurnanya adalah 3 kali. Kalau mandi asal rata sekalipun sudah sempurna. Ya. Dan memang perbandingan air itu ketika itu memang tepat. Bandingkan saja gini. Meskipun wudu dilakukan 3 kali, cuma menghabiskan berapa mud. Sedangkan mandi, walaupun cuma sekali kan, Nabi biasa berapa tadi minimalnya? 4 mud sampai 5 mud. 1 sos sampai 5 mud. Jadi dari sisi airnya saja, ini adalah secara logis memang dibedakan antara wudu dengan mandi. Jadi kalau wudunya diulang sampai 3 kali, nanti pemborosan ya terhadap air ketika itu. Jadi tepat ketika itu. Makanya saya katakan kalau diterapkan di zaman ini kelihatannya aneh, padahal nggak aneh. Ya, kalau kita mengetahui ya sebab, alasan, kemudian keadaan ketika itu atau keadaan di zaman sekarang yang kurang air, tidak aneh. Ya kalau kita melihatnya ya sekali puter ya airnya banyak, kelihatannya tidak pas, padahal tetap saja ya pembahasan itu harus diketahui karena nanti ada kondisi tertentu yang mengharuskan kita ya mengalami hal tersebut, kan seperti itu. Kemudian berdasarkan riwayat Maimunah ini, maka sebagian ulama berpendapat disunahkan untuk tidak memakai lap, handuk atau yang semisalnya setelah mandi maupun wudu. Mandi bersuci dari hadas kecil. Mandi bersuci dari hadas besar. Wudu bersuci dari hadas kecil. Kan tetap yang meneteskan air. Baik mandi maupun wudu, berdasarkan riwayat ini,
itu dianjurkan bagi orang yang melakukan keduanya, mandi dan wudu, dianjurkan tidak mengelapnya dengan kain, anduk ataupun yang semisalnya. Karena tadi Maimunah mengatakan summa ataituhu bil mindil faraddahu. Maka aku bawakan mindil, bawakan kain lap atau handuk, tetapi Nabi tidak menerimanya, ya. Tidak mau memakainya. Maka di dalam riwayat yang lain, fanawaltuhu sauban falam ya'khudhuhu, maka aku ambilkan untuk beliau pakaian. Lafaznya sauban, sebuah pakaian. Pakaian maksudnya bisa kain yang diikatkan, model sarung atau apa, ya. Kemudian beliau tidak mengambil kain tersebut, sarung tersebut atau yang semisalnya. Wantalaqa wa huwa yanfudul ma'a. Kemudian beliau bergeser, ya, setelah dari mandi, bergeser dari tempat mandinya, malah beliau mengibas-ngibaskan atau menyekanya dengan kedua tangannya atau dengan tangannya. Berarti hukumnya apa? Sunnah berdasarkan riwayat ini. Dan sebagian ulama seperti itu. Alasannya kenapa dikatakan sunnah selain dari hadis ini adalah hikmah. Dikatakan wali anna ma'alal badan aw ala a'dha'il wudu huwa min atharil ibadah. Karena air yang tersisa yang ada di badan atau anggota wudu, anggota di badan secara umum atau anggota wudu, itu ada asar dari ibadah, sisa atau dampak atau bekas dari ibadah. Berwudu kan ibadah, mandi juga ibadah. Fayambahi waqa'uha, maka hendaknya dibiarkan saja, ya, biar menetes secara alami saja, nggak usah dihilangkan karena ada sisa-sisa ibadah tadi, air tersebut, ya. Maka hal tersebut menguatkan bahwasanya di dalam ibadah itu ada asar, ada dampak, ada sisa, yang antaranya adalah air yang menempel pada anggota wudhu ataupun sisa mandi. Yang menguatkan hal tersebut adalah sebuah riwayat, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, uqimatis sholatu, solat akan ditegakkan, ya. Iqamat telah ditegakkan, berarti solat akan ditegakkan. Kemudian aku pun meluruskan shaf, ya, jadi berdiri dalam rangka meluruskan shaf. Kemudian Rasulullah keluar, ya, menuju kami, yaitu untuk menjadi imam sholat. Nah, setelah Rasulullah SAW berdiri di musola beliau, di tempat berdiri sholat beliau, di tempat imam, ya, dzakaro annahu junubun, beliau ingat, oh iya lagi junub. Jadi udah dikumandangkan iqamat, Abu Hurairah berdiri untuk meluruskan shaf. Nabi datang menuju ke musola, menuju ke tempat sholat beliau, tempat imamnya. Beliau ingat kalau beliau sedang junub. Faqala lana, maka Nabi berkata kepada kami, makanakum, kalian tetap berdiri, tunggu. Nah, tunggu di tempat kalian, ya. Maka nakum, diam kalian di tempat kalian, ya, suruh nunggu. Tsumma raja'a faghtasala, kemudian Nabi kembali ke tempatnya, kemudian mandi. Setelah mandi, Nabi, ya, keluar dari tempat mandi tersebut menuju ke musola kembali, ke tempat sholatnya, ke masjid. Kemudian kepalanya, ya, masih basah sehingga meneteskan air, ya. Kepalanya masih basah, airnya masih menetes, berarti nggak dilap. Mandi junub, ke rumah, balik lagi menjadi imam dalam keadaan kepalanya masih basah, menetes malah. Bukan sekedar basah, bahkan menetes. Dikatakan apa? Ya. Tsumma kharaja wa ra'suhu yaqturu. Nabi keluar dari tempat mandinya, kepalanya dalam keadaan meneteskan air. Nah, basah berarti. Fakabbara, ya, fasallaina ma'ahu. Kemudian Nabi bertakbir, kami pun bermakmum kepada beliau. Ini riwayat Bukhari. Berarti menguatkan ini, kan gitu. Menguatkan kalau memang dianjurkan habis mandi junub nggak perlu dilap berdasarkan riwayat ini.
Ini kira-kira mazhab siapa? Hah? Harusnya Pak Edwin tahu ini. Yang menganjurkan setelah mandi atau wudhu dibiarkan saja. Dulunya di kampung juga jangan dilap seperti itu waktu masih kecil. Habis wudhu jangan dilap. Habis mandi juga jangan andukan, biarin aja, langsung pakai baju aja. Ini kira-kira mazhab siapa? Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Dianjurkan untuk membiarkan saja, ya. Ini Syafi'iyah kalau mandi junub berarti nggak perlu pakai anduk, ya, dianjurkan, ya. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, pendapat yang sahih di dalam mazhab mereka, kan diteliti oleh Imam An-Nawawi. Ada beberapa pendapat di dalam mazhab Syafi'i ini yang sahih, pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i, ya. Ini diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Ya. Kan ada 5 pendapat di dalam mazhab Syafi'i, tapi yang benar ini, yang sahihnya. Ya, berarti Syafi'iyah saja ini, ya. Adapun jumhur ulama selain Syafi'iyah dibolehkan bagi orang yang habis berwudu ataupun mandi junub mengelap dengan kain atau anduk atau yang semisalnya. Ya. Hal tersebut yang menunjukkan memakai anduk atau kain untuk mengelap adalah perbuatan yang yang mubah adalah Nabi SAW ketika itu yang menyeka air tersebut dengan menggunakan tangannya. Kemudian ketika Nabi SAW tidak menerima kain tersebut, beliau tidak berkomentar. Hanya nggak mau memakai anduk, tetapi setelah itu beliau mengibaskannya dengan tangannya. Kan sama saja mengibaskan dengan tangan atau dengan anduk, tujuannya agar cepat kering seperti itu. Ya, sehingga beliau tidak menerima anduk atau kain tersebut. Ya, berdasarkan hadisnya Maimunah, itu ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan tentunya banyak, bisa A, B, C, ya. Banyak kemungkinan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ini banyak kemungkinannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa beliau nggak mau pakai anduk? Ya, bisa karena disebabkan kainnya kotor. Mungkin seperti itu kan? Wah, kotor nih kainnya. Karena kotor, Nabi tidak mau memakai kain tersebut. Atau khawatir karena tadi ketika mandi badannya masih sangat basah, kalau menggunakan kain langsung nanti bisa membuat kainnya ikut basah pula, padahal mungkin masih butuh dengan kain tersebut seandainya tidak dianggap kotor. Kalau pertama kan kemungkinannya kotor. Kemungkinan kedua memang bukan kotor, cuma badannya basah banget. Kalau dipakai nanti anduknya ikut basah, sedangkan saya masih butuh anduk tersebut. Kemungkinannya kan kainnya masih dibutuhkan. Khawatir apa? Khawatir basah. Ya. Tapi kemungkinan tersebut adalah tidak menunjukkan suatu kepastian. Ya, kemungkinan kan bukan kepastian, mungkin saja seperti itu. Mungkin saja seperti itu. Ini namanya apa namanya? Namanya ihtimalat, ya, kemungkinan. Ini dua kemungkinan. Kemungkinan karena kotor, yang kedua kemungkinan karena khawatir ikut basah kainnya, padahal masih ada hajat dengan menggunakan kain tersebut. Atau sebagian ulama mengatakan justru hadisnya Maimunah ini, yaitu Nabi tidak mau menerima kain, tidak mau menerima anduk, menunjukkan bahwasanya kebiasaan Nabi SAW adalah memakai anduk. Nah, padahal nggak mau. Kenapa dikatakan kebiasaan memakai? Karena tidak mungkin Maimunah membawakan anduk tersebut kecuali Nabi terbiasa menggunakannya. Jadi udah paham. Namanya istri paham kebiasaan suaminya. Nabi SAW biasanya pakai anduk, maka otomatis ketika beliau habis mandi langsung saya bawakan anduk. Nah, ternyata Nabi tidak mau menerima anduk tersebut, berarti ada sebab lain. Gitu. Berarti apa hukumnya?
hukum kebiasaannya, maka Nabi SAW terbiasa mengelap badannya dengan kain setelah mandi. Ya. Maka dikatakan, kata sebagian ulama, walaula dzalik lam ta'tihi bil mindil. Sekiranya hal tersebut bukan kebiasaan Nabi, yaitu memakai kain untuk mengelap badannya, maka tidak mungkin Maimunah membawakan kain tersebut. Wa qala Ibnu Daqiqil Id. Ya. Wa qala Ibnu Daqiqil Id. Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan di dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, nafduhul ma'a biyadihi dalilun ala annahu la karahata fi tanshif lianna kullan minhuma izalatun. Nabi SAW mengibas-ngibas badannya dengan menggunakan tangannya. Ini sebagai dalil tidak makruh menggunakan anduk setelah mandi. Karena seluruhnya baik dikibaskan dengan tangan ataupun dilap dengan anduk, semuanya adalah dalam rangka menghilangkan air agar cepat kering badannya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Id di dalam kitab Syarhul Umdah, ya, Ihkamul Ahkam. Sebenarnya namanya bukan Ihkamul Ahkam, tapi dicetaknya Ihkamul Ahkam. Imam Ibnu Daqiqil Id ketika mensyarah kitab Umdatul Ahkam itu nggak mengasih judul. Bawahnya Syarhul Umdah. Dalam berbagai kitab beliau telah aku terangkan di dalam Syarhul Umdah. Syarah Al-Umdah fil Ahkam. Tapi penulisnya yang memberikan judul. Seorang wazir, menteri, seorang qadhi juga, ya, Ibnul Athir Al-Halabi. Beliau menyuruh atau meminta kepada Imam Ibnu Daqiqil Id untuk mensyarah kitab Al-Umdah fil Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali. Akhirnya beliau mulai mensyarah dengan cara mendiktekan, dikte ditulis oleh Al-Qadhi Ibnul Athir Al-Halabi. Setelah selesai dikte 1 jilid tebal, maka dikasih nama sama Al-Qadhi ini. Aku namakan syarah ini Ihkamul Ahkam. Ya, Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam. Pengokoh. Ihkam yang mengokohkan, yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan tentang pembahasan ahkam di dalam syarah Umdatul Ahkam. Jadi pokok pondasi dari hadis-hadis ahkam. Syarahnya singkat, tertib tapi singkat, tetapi penuh dengan ilmu usul. Sehingga sebagian ulama mengatakan sebaik-baik syarah adalah syarahnya Imam Ibnu Daqiqil Id. Mungkin bagi para pemula itu tidak menarik sama sekali. Ya, yang ada bingung. Iya, ringkas. Sehingga Al-Imam Al-Amir As-Sun'ani, penulis Subulus Salam, membuat hasyiyah. Hasyiyah itu apa? Semacam kayak catatan kaki, tapi bentuknya seperti syarah. Syarahnya disyarah lagi gitu loh. Ya, hasyiyah As-Sun'ani ala Syarhil Umdah Ibnu Daqiqil Id. Dikasih nama Al-Uddah. Hasyiyah Syarhul atau hasyiyah Syarhil Umdah. Ya, hasyiyah Syarah Umdah. Ini bagus sekali. Jadi pembahasan yang sulit yang dikaitkan dengan ilmu usul fiqh, kemudian kaidah fikih, yang sulit itu diterangkan oleh Imam As-Sun'ani, jadi mudah. Ya. Sekarang dicetak bagus 8 jilid, ya, 8 jilid dengan cetakan yang sangat memuaskan. Tapi mahal sekali. Ya. Jilidnya tidak sesuai dengan harganya gitu loh. Harusnya ukuran 8 jilid itu nggak terlalu mahal segitu, tapi ya karena ini cetakan bagus, jadi mahal gitu. Bagus sekali. Syarah Umdah. Cuma warnanya, warna syarahnya jadi warna Maliki Syafi'i. Karena Imam Ibnu Daqiqil Id adalah bermadhab Maliki kemudian Syafi'i. Beliau imam di dalam madhab Malik, mensyarah kitab Malikiyah. Beliau imam di dalam madhab
Syafi'i, mensyarah kitab Syafi'i. Jadi disebut sebagai faqih, ya, faqihul madhhabain, faqih dua madhab. Itu Imam Ibnu Daqiqil Id. Tetapi beliau suatu ketika bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Mesir. Di Mesir. Kan Syekhul Islam ini pernah ke Mesir. Ya. Di Mesir bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau wafatnya lebih dulu. Imam Ibnu Daqiqil Id wafatnya tahun 702 Hijriah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan 728. Maka beliau bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dicatat nih perkataannya oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kata Imam Ibnu Daqiqil Id, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang seluruh ilmu itu berada di depan matanya. Dia mengambil yang ia mau dan dia meninggalkan yang ia mau. Maka Imam Az-Zahabi mengatakan, apa yang aku sifatkan tentang syekh kami lebih besar dari hal tersebut. Nah, artinya keutamaannya itu lebih daripada yang aku sifatkan, kata Imam Az-Zahabi setelah menukil kalamnya Imam Ibnu Daqiqil Id. Jadi ilmu di depan matanya. Ini level siapa? Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Disepakati oleh Syafi'iyah. Kita menyempitkan. Disepakati oleh kalangan Syafi'iyah, tidak ada khilaf, kata Imam As-Suyuti. Kan dikatakan bil ittifaq, artinya apa? Sepakat. Mujaddid pembaharu abad ke-7 menurut versi Syafi'iyah adalah Imam Ibnu Daqiqil Id. Tidak ada khilaf, kata Imam As-Suyuti menurut mazhab Syafi'i. Beliau muji seperti itu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi kenapa ada tokoh zaman sekarang begitu merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Jadi nggak selevel maksudnya. Imam Ibnu Daqiqil Id, imam besar, disepakati memuji seperti itu. Agar diketahui, ya, para ulama itu adalah di antara manusia yang paling insaf, paling adil. Ya, ketika alim dikatakan alim, nggak sembunyikan. Mungkin dalam satu dua pandangan itu beda pendapat biasa, tapi tetap, ya. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Bulughul Maram ini, kita ini, tentu kan banyak berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah, jelaslah dalam masalah akidah, dalam masalah yang lainnya tentu banyak berbeda pendapat. Bahkan guru beliau Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi atau anaknya Al-Hafidz Waliyuddin Abu Zur'ah Al-Iraqi itu pun banyak berselisih dengan Ibnu Taimiyah dalam berbagai permasalahan. Ya. Bahkan Zainuddin Al-Iraqi, guru utama dalam ilmu hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam ilmu hadis di antaranya siapa? Zainuddin Al-Iraqi. Itu teman seperjuangan di dalam menuntut ilmu. Teman seperjuangannya siapa? Al-Hafidz Zainuddin Ibnu Rajab Al-Hambali. Gelarnya dua-duanya sama, Zainuddin. Zainuddin Al-Iraqi Syafi'i, ahli hadis, Asy'ari. Kemudian Zainuddin, ya, Abdurrahman Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Al-Athari. Beda dalam masalah akidah. Jalannya bareng. Menuntut ilmunya bareng. Satu faqih Syafi'i, satu faqih Hambali. Tentu banyak perselisihan. Tetapi, ya, dialog mereka berdua, kemudian bagaimana mereka menuntut ilmu itu diabadikan oleh murid-muridnya, baik dari kalangan Syafi'iyah maupun kalangan Hanabilah, seperti itu. Jadi tidak mengharuskan permusuhan, ya, disebabkan karena perbedaan. Nuntut ilmunya bareng, kemana-mana bareng, safar bareng, ke Madinah bareng. Maka nanti di sawah nanti ada dialog, ya. Pernah membahas tentang apa hukumnya menyengaja untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Kemudian kan khilaf antara Ibnu Rajab dengan Al-Hafidz Al-Iraqi. Kemudian dibawakan, ya, kisahnya oleh anak beliau, Waliyuddin Abu Zur'ah Al-Iraqi, dan lain-lain. Nah, ini beda pandangan tapi saling menghormati. Masing-masing punya prinsip. Ya. Maka kata Imam Ibnu Daqiqil Id, hadisnya Maimunah menunjukkan hukum asal beliau memang memakai kain untuk mengeringkan badannya. Kemudian di dalam riwayat Maimunah tetapi dari jalur yang lain, riwayat Abu Daud, kan Bukhari Muslim. Sekarang riwayat Abu Daud dari jalur
Al-A'mash, ya, dari Salim, dari Quraib. Quraib biasanya bersambung ke siapa tadi? Hah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis tentang penentuan hilal. Syafi'iyah lagi kan, hadisnya Quraib. Yang hilal itu mengikuti apa? Masing-masing wilayah. Hadisnya Quraib. Di akhir ucapan Al-A'mash, A'mash mengatakan seperti ini. A'mash muridnya siapa? Tadi udah saya sebutkan masalahnya, maka saya tanya. Al-A'mash muridnya siapa? Yang matanya agak buta sebelah? Ibrahim An-Nakhai. Maka kata Al-A'mash, fadzakartu dzalika li Ibrahim. Aku menyebutkan hal tersebut, riwayat dari Maimunah kepada Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakhai. Faqala, maka jawaban Ibrahim apa? Mengenai pakai anduk. Kanu la yarawna bil mindil ba'san. Walakin kanu yakrahuna al-adah. Nah, ini pendapat dari Ibrahim An-Nakhai. Mereka para ulama itu tidak mempermasalahkan memakai anduk untuk mengeringkan badan setelah mandi ataupun berwudu. Hanya saja mereka itu tidak menyukai kalau dijadikan kebiasaan. Ini pendapat siapa? Ibrahim An-Nakhai. Ini disebutkan di dalam Sunan Abu Daud, ya. Wal makna, berarti maksudnya apa? Maksud dari perkataan Ibrahim An-Nakhai ini, anna salaf la yarawna bil mindil ba'san. Tidak mempermasalahkan sebenarnya salah pakai anduk itu enggak masalah, gitu kan? Walakinnahum yakrahunahu makhafatan an yasira adatan ba'dal wudu. Hanya saja kenapa dimakruhkan, dikhawatirkan nanti memakai anduk itu menjadi kebiasaan setelah mereka berwudu. Itu doang. Khawatir jadi setiap wudu pakai anduk, setiap wudu pakai anduk, setiap mandi pakai anduk, seperti itu. Ya. Khawatir apa? Dijadikan kebiasaan. Ya. Jadi kalau ada hajat saja, ini dalam masalah wudu. Yang beliau tanyakan adalah dalam masalah wudu. Ya tentu berlaku wudu dan mandi. Cuma khusus untuk wudu, khawatir nanti dia berwudu ambil sapu tangan kalau sekarang kan, lap terus. Nah, itu jadi kebiasaan. Padahal tidak harus menjadi kebiasaan. Itu yang dikhawatirkan. Itu pun hanya sekedar pendapat dari Ibrahim An-Nakhai. Kalau jumhur kan nggak masalah tadi. Ya, jumhur kan tidak masalah. Nah, pendapat Ibrahim An-Nakhai sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, ya. Syafi'i. Ya, dianjurkan untuk tidak memakai lap atau anduk, ya. Ini ilmu di dalam Islam, ya. Bahas anduk aja lama banget itu. Ya. Kalau anduk saja lama bahasnya, bagaimana akidah kan seperti itu. Ya biar antum nanya-nanya lagi tentang anduk yang dikaitkan dengan wudu. Itu kok dilap apa-apa seperti itu kan. Tentang anduk nih. Sekarang mau menukil dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab. Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, sama dengan nama kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari. Saya udah nyiapin sebenarnya dari beberapa hari yang lalu untuk membaca Fathul Bari bab mandi ini, baru baca selembar tapi lupa, nggak lanjutkan. Maksudnya syarah aslinya, bukan syarah Bulughul Maram. Kan ada, ya, bab mandi di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu kan lebih lengkap riwayatnya, yang disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Saya bawa nukilan saja dari syarah Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, istadalla ba'duhum biraddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam الثوب على ميمونة على
karahati tanshif. Sebagian ulama berdalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menerima pakaian, disebutnya pakaian thawb atau kain dari Maimunah. Sebagian ulama berdalil tentang makruhnya ya mengelap badan dengan menggunakan kain atau anduk. Kemudian Al-Hawid mengatakan wala dalalata fihi 'alal karaha. Tetapi penolakan Nabi SAW tidak menunjukkan kemakruhan hal tersebut. Bahkan ala anna tanshifa laysa mustahabban wala anna fi'lahu huwa aula. Yang betul memakai anduk itu tidak dianjurkan, ya. Meninggalkannya juga tidak dianjurkan. Jadi sekedar mubah. Memakainya tidak dianjurkan. Meninggalkan anduk juga tidak dianjurkan. Maka wala anna fi'lahu huwa aula. Ya, memakai anduk itu tidak lebih utama. Ya. Jadi tidak dianjurkan, tidak dilarang seperti itu. Berarti hukumnya apa? Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali hanya mubah. Mubah kan meninggalkan dengan melakukan sama saja, kan gitu. Namanya juga boleh. Kalau melakukannya lebih utama ya berarti bukan mubah dong. Berarti mustahab. Kalau meninggalkannya lebih utama, ya berkisar antara khilaful aula sama makruh dong, kan seperti itu. Ternyata memakainya boleh, meninggalkannya boleh. Ya udah berarti mubah. Wala dalalata lil hadis ala aktsar min dzalik. Kada qalahu Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama. Ya sebatas itu saja pendalilannya, sebatas menunjukkan hal tersebut adalah mubah. Udah enggak lebih dari itu. Ya, enggak usah ditambah-tambahi dalalahnya, sisi pendalilannya, sekedar mubah. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dan selain beliau dari para ulama. Wa aktsarul ulama ala anna tanshif minal ghusli wal wudu'i ghairu makruh. Maka kebanyakan ulama mendukung hal tersebut, yaitu memakai anduk setelah wudu ataupun mandi tidak makruh. Ya. Tidak makruh tapi tidak sunnah, boleh. Wa qad ruya fi'luhu an jama'atin minas sahabah. Maka diriwayatkan ya dari perbuatan Nabi SAW atau diriwayatkan perbuatan tersebut dari para sahabat. Bukan dari Nabi SAW. Diriwayatkan para sahabat sebagian mengelap badannya setelah mandi ataupun wudhu. Itu banyak diriwayatkan. Maka dikatakan ruwiya fi'luhu an jama'atin minas sahabah. Hal itu diriwayatkan dari para sahabat. Ya, ini diterangkan di dalam kitab Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan menutup ya syarah beliau dengan ucapan beliau wa hadza huwal aqrab. Ini yang lebih dekat dengan kebenaran, ya. Fa in kana hunaka hajah ila tanshif kabardin syadidin fahiya halatun mustathna. Kecuali ada keadaan tertentu yang ada hajat di dalamnya, misalkan sangat dingin, ya, sehingga kalau tidak dilap dengan anduk nanti kedinginan, lama hilangnya, ya, dingin terus, maka disitulah ada pengecualian, ya. Berarti malah dianjurkan dalam kondisi tersebut karena kedinginan. Kalau enggak malah nanti berbahaya, ya bisa sakit atau yang lainnya, ya. Wallahu a'lam. Inilah yang berkaitan dengan pembahasan apa? Sifat mandi janabah, ya, dari penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Ini baru memakai kitabnya Syekh Abdullah Fauzan, satu kitab aja udah memakan waktu yang sangat panjang. Ini udah berapa pertemuan ya tidak membaca syarahnya Utsaimin, tidak membaca syarahnya Syekh Abdullah Al-Bassam, tidak membaca syarah Fathul Alam, tidak membaca syarahnya Syekh
Al-Barrok. Biasanya kan saya gabungkan itu Minatul Alam udah menghabiskan waktu. Ya. Tapi inilah ya yang sedikit meskipun dianggap panjang yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya mungkin bagi sebagian orang panjang, padahal ini baru secuil. Ini aja belum kesentuh, baru satu kitab. Ya, ya, insya Allah kita akan, insya Allah Taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, karena kondisi badan lagi kurang sehat. Ya, qadarullah. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.